Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Hidayah dengan NIM H171600573. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya, yaitu berjudul Sistem Informasi Penyewaan Sound System berbasis web pada nada Rusanda Musik. Lalu di sini saya akan memberitahu latar belakang dari proposal saya ini, yaitu yang pertama, penyewaan sound system merupakan bisnis yang membantu masyarakat yang memerlukan jasa penyewaan sound system. Yang kedua, jasa penyewaan sound system ini juga untuk keperluan pernikahan, festival band, untuk mendukung acara atau event tersebut. Yang ketiga, masyarakat tidak tahu informasi maka dapat mengakibatkan bentroknya jadwal penyewaan sound system yang ingin disewakan. Tujuan dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk merancang dan membangun serta menerapkan sistem informasi penyewaan sound system dalam mengoptimalkan penyewaan sehingga dapat meminimalisir penjadwalan yang bertabrakan pada konsumen lainnya. Lalu di studi literatur yang saya dapat dari penelitian sebelumnya yaitu ada 5. Yang pertama ada Bagus Aji dan kawan-kawan dengan judul Rancangan Sistem Informasi Penyewaan Kamar pada Losmen Puri Indah Jati. Kemudian keterangannya di sini sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Lalu Ramdhani dan Hussein di sini berjudul Analisis Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Ruangan dan Fasilitas pada PT Indramas Jaya Lestari. Dengan keterangan di sini sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Lalu Ayu Oktaviani dan Yunita Sartika dengan judul Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web. Dengan keterangan sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan database yang menggunakan MySQL. Lalu Aslam Fakhudin dan Dedi Wicaksana dengan judul SI Penyewaan Lapangan pada Melati Futsal Komal berbasis Android. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Lalu yang kelima, Siswidianto, Ahmad Munib dan kawan-kawan berjudul Sistem Informasi Penyewaan Rumah Kontrakan Berbasis Web dengan menggunakan metode prototype. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Lalu prosedur penelitian, yaitu di sini terdapat studi literatur, lalu kemudian menganalisa masalah, lalu perancangan sistem, kemudian testimoni dari penelitian ini. Terus jika penelitian ini sukses, maka akan mengimplementasikan sistem yang ada pada penelitian. Jika tidak, maka akan kembali ke perancangan sistemnya. Kemudian rancangan sistem di sini terdapat kelas diagram yang dimana isinya yaitu member dengan berisikan beberapa field dan juga user, booking, detail booking, harga, tempat, dan tanggal pesannya. Lalu di sini juga ada use case diagramnya. Di sini terdapat member dan juga admin. Di dalam member ini dia melakukan login, lalu sistemnya akan memvalidasi. Jika sukses maka akan menampilkan menu utamanya, jika salah akan kembali ke menu login. Lalu jika menampilkan menu utama, di situ membernya bisa memilih menunya, lalu kemudian menginputkan pesan jadwal sound sistemnya. Lalu di sistem akan mengecek ketersediaan jadwalnya. Jika sukses, maka akan menampilkan jadwal yang dipesan. Lalu sistem tersebut akan mencetak nota pesanan. Lalu di admin, di sini admin bisa melakukan login, kemudian admin juga bisa melihat menu utamanya. Di dalam menu utamanya dia terdapat tadi seperti di awal beberapa menu aktivitas, yaitu mengelola dan melihat profil, mengelola dan melihat data jadwal, mengelola dan melihat data pesanan, lalu mengelola dan melihat data member, dan juga bisa merubah password.
Kemudian di sequence diagram ini terdapat juga beberapa aktivitas. Di admin ini bisa melakukan registrasi dan juga login. Begitu juga dengan member bisa melakukan registrasi dan loginnya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu adalah sequence yang dimana admin melakukan registrasi. Dari admin menuju ke halaman registrasinya, lalu jika requestnya diterima maka akan mengisi email, kemudian masuk ke proses validasi. Setelah memasukkan username dan password atau email atau password, kemudian di situ akan database adminnya akan mengecek username dan passwordnya. Kemudian di dalam proses validasi akan menampilkan email itu tidak valid jika terdapat email yang sama. Lalu jika tidak, maka akan kembali ke halaman registrasi dan kemudian mensubmit data tersebut lalu disimpan ke dalam database. Nah, setelah kita menuju registrasi tersebut, maka adminnya bisa melakukan data login tersebut. Kemudian di daftar pustaka ini beberapa sumber-sumber dari jurnal yang telah saya teliti. Di atas ada beberapa jurnal di dalam sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.